kajian anak Spirit Wahidin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai fluida statik yang kesimpulannya antara lain: 1. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang luas permukaan fluida, yang persamaannya adalah gamma sama dengan F/L. Yang kedua, fluida yang memiliki koefisien viskositas akan mengalami gaya gesekan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi fluida dinamis, yang tujuannya antara lain: 1. Mampu menganalisis persamaan fluida dinamis. Yang kedua, mampu menganalisis persamaan Bernoulli berdasarkan fluida dinamis. Yang ketiga, mampu menganalisis persamaan teorema Torricelli dalam fluida dinamik. Kita masuk ke fluida dinamik. Fluida dinamik disebut juga fluida mengalir. Fluida disebut bergerak atau mengalir jika fluida itu bergerak terus terhadap sekitarnya. Cabang fisika yang mempelajari fluida bergerak dinamakan hidrodinamika. Fluida mengalir yang akan kita pelajari itu dimisalkan sebagai fluida ideal. Yang dimaksud dengan fluida ideal adalah fluida yang tak termampatkan, tidak kental, dan memiliki aliran tunak. Arti dari fluida mengalir tak termampatkan adalah fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika fluida tersebut ditekan. Yang dimaksud dengan fluida tak kental adalah aliran fluida yang tidak mengalami gesekan. Pada aliran fluida tak kental antara satu lapisan fluida dengan lapisan fluida di dekatnya tidak mengalami gesekan. Begitu pula antara fluida dengan dinding saluran atau pipa, sehingga gesekan antara fluida dengan dinding saluran tidak menghambat gerak fluida dan garis arus akan menjadi aliran tunak. Arti dari memiliki aliran tunak yaitu fluida mengalir termasuk aliran tunak jika kecepatan di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Contoh aliran tunak adalah arus air yang mengalir dengan tenang. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas berbunyi: pada fluida yang tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Jika suatu wadah atau pipa memiliki dua penampang berbeda, maka secara matematis persamaannya tampak seperti pada layar, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, atau Q1 sama dengan Q2 di mana Q-nya adalah tetap. Q adalah debit aliran pada pipa. Satuannya meter pangkat 3 sekon pangkat minus 1. Persamaan di atas disebut juga dengan persamaan kontinuitas. Sekarang kita masuk ke persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini berlaku untuk fluida ideal dan diturunkan dari hukum kekekalan energi. Menurut hukum kekekalan energi,
besaran P tambah rho GH tambah setengah rho V pangkat 2 memiliki nilai yang sama pada setiap titik dalam aliran fluida dengan massa jenis rho, di mana P-nya adalah tekanan mutlak, H adalah ketinggian di atas suatu bidang acuan, dan V adalah kecepatan fluida. Dengan demikian, untuk dua kedudukan 1 dan 2, lihat pada layar, maka didapatlah persamaan P1 tambah setengah rho P1 pangkat 2 tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V pangkat 2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, persamaan di atas disebut dengan persamaan Bernoulli. Berikut adalah contoh penerapan persamaan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya antara lain, yang pertama gaya angkat pesawat terbang, yang kedua karburator mobil atau motor, dan yang ketiga penyemprot nyamuk. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita masuk ke teorema Torricelli. Nah, dalam teorema Torricelli, di situ laju kebocoran yang terjadi pada sebuah dinding tangki berisi air ditentukan dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Persamaannya adalah, lihat pada layar, di situ V sama dengan akar 2GH. Atau kalau V2 di situ sama dengan akar 2G kali H1 kurang H2. Untuk menentukan tempat jatuhnya air diukur dari dinding tangki, dapat digunakan caranya sebagai berikut. Yang pertama, gerak air dalam arah vertikal merupakan gerak jatuh bebas. Oleh karena itu, air di dalam arah gerak vertikal tidak memiliki kecepatan awal. Kecepatan awal hanya dalam arah horizontal. Maka di situ kecepatan kelajuannya atau tingginya adalah selihat pada layar. Yang kedua, gerak air dalam arah horizontal merupakan gerak lurus beraturan. Oleh karena itu, dalam arah horizontal air tidak memiliki percepatan. Resultan kedua jenis gerakan tersebut akan membentuk lintasan parabola. Maka dapatlah persamaan pada layar, yaitu X sama dengan 2 akar H1 kurang H2 dikali H2. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Fluida dinamis adalah fluida yang tak termampatkan, tidak kental, dan memiliki aliran tunak. Yang kedua, penggunaan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari antara lain pada gaya angkat pesawat terbang, penggunaan karburator mobil atau motor, dan alat penyemprot nyamuk. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat pagi, jaga kesehatan, tetap semangat.